Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Silsilah Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 1 ayat 1 dan 2. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita sudah memasuki Minggu Advent ketiga. Itu artinya hari raya Natal yang kita rayakan sebagai hari kelahiran Yesus semakin dekat. Bacaan Injil pada hari ini menampilkan silsilah Yesus Kristus sebagai manusia. Dengan cara ini, kita mengetahui garis keturunan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Penulis Injil Matius menceritakan riwayat keturunan Yesus. Katanya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabiam, Rehabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia. Saudara-saudari terkasih, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya saat pembuangan ke Babel. Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus.
Dari ini kita melihat bahwa Yesus menjadi puncak dari seluruh silsilah. Saudara-saudari terkasih, perikop Injil hari ini mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus 100% manusia. Dalam keberadaan Yesus sebagai manusia, Yesus juga memiliki silsilah. Silsilah artinya asal-usul suatu keluarga berupa bagat. Dengan masuk dalam silsilah manusia, Allah sungguh-sungguh ingin merasakan kehidupan manusia sepenuhnya dan seutuhnya. Allah tidak hanya melihat dari luar atau dari jauh. Sebaliknya, Allah masuk menjadi satu sekaligus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Hal inilah yang kita sebut dengan istilah inkarnasi. Inkarnasi adalah Allah yang menjelma atau mengubah wujud menjadi manusia. Dan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dengan demikian, sejarah telah mencatat bahwa Allah yang Maha Besar, Maha Kudus, dan Pencipta segala sesuatu mau menjadi manusia dalam diri Yesus dan masuk dalam silsilah manusia. Peristiwa ini hanya ada dalam keyakinan kita sebagai pengikut Yesus. Semua ini terjadi karena kasih Allah yang sangat besar kepada manusia. Karena kasih-Nya yang sungguh besar, Allah mau melakukan apapun untuk manusia. Sebab Allah menghendaki kita umat ciptaannya selamat. Saudara-saudari terkasih, sekarang kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Selama masa Advent ini, bacaan-bacaan Injil lebih banyak berbicara tentang Yohanes Pembaptis dan janji-janji Allah tentang Mesias yang akan lahir, termasuk silsilah Yesus Kristus. Dengan cara ini, gereja mau menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa karya keselamatan Allah terjadi tahap demi tahap, langkah demi langkah, satu demi satu. Sebab walaupun Allah Maha Besar dan sangat berkuasa, tetapi Allah juga mengikuti proses yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, tidak ada yang instan atau langsung jadi. Sebab kehidupan kita sekarang ini seringkali dipenuhi dengan sesuatu yang serba instan, serba cepat. Kita malas atau tidak sabar menunggu proses yang sudah Allah rancang untuk kita umatnya. Contoh, ada orang yang ingin kaya tetapi tidak mau mengikuti proses. Sebaliknya, mengambil jalan pintas untuk cepat kaya lewat cara yang cepat, yakni korupsi, merampok, atau berbohong. Kita juga terkadang dengan mudah menyebarkan berita atau informasi, padahal informasi itu belum tentu benar. Kita melakukan hal itu karena kita malas atau tidak sabar untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa Allah sungguh mencintai kita, sehingga Allah pun mau masuk dalam silsilah hidup manusia?
marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh mencintai manusia, sehingga Engkau menjadi manusia dan masuk dalam silsilah kehidupan kami untuk merasakan dan mengalami apa yang dirasakan dan dialami oleh umat manusia. Bantulah kami agar ikut merasakan penderitaan sesama kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.